إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد. Akhwani wa akhwati jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan malam ini kita dipertemukan kembali, tentunya atas inayah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam terlupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah beliau. Jamaah sekalian rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang ikhlas dan lawan katanya, yaitu riya, di mana sangat penting sekali bagi kita untuk memahaminya, karena di antara syarat setiap hamba itu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling utama adalah keikhlasan dia, ibadah yang ditujukannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk ibadah apapun kalau tidak ikhlas maka tidak diterima. Kebaikan apapun yang dilakukan kalau tidak ada dasar ikhlasnya maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita penting sekali untuk membahasnya karena memiliki beberapa hal yang wajib bagi kita untuk mengetahuinya. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, tentang ikhlas ini ada beberapa hal yang perlu sekali bagi kita untuk mengetahui, karena terkadang ada di antara kita, kenapa saya harus bahas ikhlas, kenapa tidak membahas yang lainnya? Karena di sini ada beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa ikhlas ini merupakan haqiqatud din wa miftahu da'watir rusul. Dia merupakan hakikat daripada agama. Makanya kalau ada orang yang mengatakan bahwa manusia melakukan kebaikan, apapun itu bentuk kebaikannya, pasti dia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ya, dia tidak menghiraukan apakah dia mengimani Allah atau tidak. Padahal ini salah. Bahwa seorang hamba yang dikatakan hamba yang mukhlis, hamba yang ikhlas, adalah ketika dia melakukan kebaikan ataupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tujuan semata-mata hanya untuk Allah. Nah, adapun mereka yang mungkin ikut andil dalam kebaikan, tadi pondasi mereka sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka dari kalangan orang-orang di luar dari muslim, maka bagaimana mungkin kebaikan mereka akan diterima oleh Allah? Mungkin dalam akidah dan keyakinan mereka akan diterima oleh Tuhannya, tapi dalam akidah dan keyakinan kita tidak akan diterima ya. Makanya keikhlasan ini merupakan hakikat daripada agama itu sendiri ya. Seorang yang ibadahnya diterima karena dia mukhlis, mengikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa miftahu da'watir rusul, dan dia merupakan kunci dakwahnya para rasul.
mulai dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah, yang didakwakan adalah mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan al-ikhlasu haqiqatud din wa miftahu da'watir rusul. Ikhlas itu adalah hakikat agama. Wa miftahu da'watir rusul, dan kunci dakwahnya para rasul. Makanya wa huwa wajibun ala jami'il khalq bi ittifaqi a'immatid din. Maka wajib bagi seluruh makhluk itu untuk ikhlas berdasarkan kesepakatan para imamnya agama. Ini wajib bagi kita untuk mengetahuinya. Bahkan disebutkan juga dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Bayyinah ayatnya kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka itu menyembah hanya kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Artinya adalah taatnya ya taat kepada Allah. Ya. Apapun yang kita lakukan, kecintaan kita kepada istri karena perintah Allah dan Rasulnya untuk mencintai istri kita. Ya. Seorang istri yang melayani suaminya, menyucikan bajunya, mendukung suaminya untuk selalu belajar agama, selalu mempersiapkan suaminya dalam mencari nafkah, dan taat kepada suaminya. Dia tidak akan keluar rumah kalau tidak mendapatkan izin dari suaminya. Maka ketaatan yang dilakukan istri pun itu untuk Allah, karena Allah dan Rasulnya yang memerintahkan. Jadi bukan ketakutan istri kepada suami. Makanya jemaah, bagi para suami, kalau mendidik para istri, maka didiklah mereka untuk taat kepada Allah dan Rasulnya terlebih dahulu. Jadi saya kalau mereka taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, pasti mereka akan taat kepada suaminya. Nggak mungkin kalau seorang wanita yang belajarnya sudah kemana-mana, kemudian bahkan mungkin dia dapat nilai akademik yang bagus, kemudian dapat titel dan yang lain sebagainya, kalau dia durhaka kepada suaminya, tidak mungkin. Kecuali yang tidak diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah diberi rahmat oleh Allah, maka pasti dia akan taat kepada suaminya. Setinggi apapun dia belajar, pasti dia akan tunduk kepada suaminya. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya yang memerintahkannya. Nah, itu ya. Nah, inilah makanya di dalam Islam pembahasan yang paling penting itu tentang masalah keikhlasan. Jadi masuk amaliyatul qalb, amalan hati. Ya. Sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, kalau tidak baik dan lurus niatnya, maka tidak akan diterima dan bahkan rusak ibadah tersebut. Nah, itu yang pertama. Taib. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus membahas ikhlas? Karena ikhlas adalah rahasia sirrun bainallah wa baina 'abdi. Rahasia antara Allah dengan hamba. Tidak ada yang tahu. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala, meskipun ini ada perbedaan pendapat. Bahkan Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah taala dia mengatakan bahwa tentang masalah ini ada khilaf, perbedaan pendapat. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, al-ikhlasu sirrun bainallahi wa bainal 'abd. Ikhlas itu sebuah amalan yang sangat rahasia sekali, Pak. Orang ikhlas gak ikhlas yang tahu antara dirinya dengan Allah. Gak usah kita menilai orang lain antara dia ikhlas atau gak ikhlas. Makanya dulu ada sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu yang bernama Usama bin Zaid bin Harithah. Saat diutus perang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berhadapan dengan musuh. Saat hendak mengayunkan pedangnya, maka ketika itu musuhnya bersyahadat
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi tetap dibunuh. Ya. Sehingga itu dilaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengundang Usama mempertanyakan, aqala la ilaha illallah qataltahu? Apakah dia mengucapkan la ilaha illallah, kau tetap membunuhnya? Ya. Kemudian dia menjawab, ya Rasulullah, dia takut. Ya, dia enggak benar, dia enggak ikhlas dalam mengucapkannya. Aqala la ilaha illallah qataltahu? Nabi terus mengulang-ulang pertanyaannya. Ya. Maka Nabi mengatakan, kunna nu'maru, kita diperintahkan hanya menilai bi dzahiriha, secara zahirnya. Wala nu'maru, dan kita tidak diperintahkan untuk apa? Untuk menilai di bawatinnya, secara batinnya, antara dirinya dengan Allah. Sir merupakan sebuah rahasia antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan la ya'lamu malakun fayaktubu, malaikat pun tidak tahu. Wala syaitan fayufsidu, dan syaitan pun tidak tahu sehingga bisa merusaknya. Wala hawa fayamilu, dan juga tidak hawa nafsu sehingga ia bisa memalingkannya. Tidak. Ya, tadi kami katakan ya, bahwa ini ada khilaf perbedaan para ulama. Tapi yang jelas sebagian para ulama lebih menilai condong kepada bahwa keikhlasan itu tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah sekalian rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya adalah bahwa keikhlasan adalah pondasi keberhasilan. Ya. Baik itu duniawiyah maupun keberhasilan ukhrawiyah, hanya karena ikhlas. Orang bisa berhasil imma di dunia imma di akhirat. Mungkin kita mungkin kita di Islam ketika melihat satu makhluk Allah yang dianggap itu najis, yaitu anjing. Ya. Anjing itu air liurnya najis. Ada pendapat ulama yang lain menyebutkan bahkan badannya juga najis. Tapi yang jelas dalam nas ataupun dalil ya, yang tidak ada khilaf ataupun perselisihan adalah bahwa air liurnya yang najis. Dan ketika ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita ada seorang yang dia pernah dalam keadaan benar-benar haus sekali. Ya. Sedang berjalan dalam perjalanan yang jauh, kemudian mendapatkan sumur yang di dalamnya ada airnya. Karena nggak ada timbanya dia masuk ke dalam. Dia ambil air dengan sepatu, dia ambil air dan dia minum. Ketika dia naik lagi, dia melihat seorang anjing yang menjulurkan lidahnya. Kelihatan dalam keadaan haus juga. Maka dia berpikir bahwa dia saja haus dan mencari air minum, Allah mudahkan dia mendapatkannya. Berarti dia juga bisa dong untuk menolong hewan tersebut. Maka dia turun lagi menggunakan sepatunya dan kemudian dia ambil air dan dia minumkan anjing tersebut. Ya. Maka karena itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Ya. Sehingga para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, inna lana fi hadhil bawaim ajrun." Ya Rasulullah, kami kan punya hewan-hewan ternak, Bu. Kita punya hewan ternak, Pak. Mungkin ada di antara kita yang punya sapi, ada di antara kita yang punya kambing, ada di antara kita yang punya ayam. Yang di situ kalau kita beli makan pun nantinya bisa memberikan manfaat untuk kita secara duniawiahnya. Kita jual, kita dapat keuntungan. Kita makan, kita dapat kenyang. Ya. Tapi apakah ketika yang kita miliki dari binatang ternak ini kemudian kita kasih makan dia, kita perlakukan dia selayaknya, apakah itu juga bagian daripada berbuat baik kepada hewan tersebut dan mendapatkan pahala? Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fi kulli kabidin ratbatin ajrun." Dan setiap yang bernyawa, jika kita memeliharanya dengan baik, kita tolong dia, kita cukupi dia, maka di situ ada nilai pahalanya di sisi Allah. Ya. Karena keikhlasan, dia tahu bahwa dirinya membutuhkan sama dengan anjing tersebut.
Bahkan dalam riwayat lain seorang perempuan bagi, perempuan dalam tanda kutip perempuan nakal. Mungkin kalau kita sudah mengecapnya sebagai ahlun nar, nerakanya. Sebab karena meminumi anjing, karena anjing kehausan, Allah masukkan dia ke dalam surga. Ini yang diceritakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau, anna imra'atan baghiyan ra'at kalban fi yaumin har. Ada seorang wanita pezina, dia melihat ada seekor anjing di hari yang sangat panas sekali. Ya. Yatifu bi bi'rin, anjing itu mengelilingi sumur. Qad adla'a lisanahu, sambil menjulurkan lisannya, lidahnya. Kenapa? Karena minal atash, dia dalam keadaan kehausan. Ya. Sehingga fanazat lahu bimuqiha faghufira laha. Lalu wanita itu melepas sepatunya, lalu menimba air dengannya, dengan itu diampunilah dosa-dosanya. Ya. Terkadang jamaah sekalian rahimakumullah, sesuatu yang kecil yang sering kita remehkan, ternyata yang kecil itu karena keikhlasan kita menjadi amalan yang sangat besar. Dibanding yang besar, tapi kita merasa berat. Ada donasi, bisa dibutuhkan dana 50 juta. Mungkin kalau kita, bukan berarti saya mengajarkan untuk yang kecil ya. Yang besar pun itu baik, tapi terkadang hati manusia itu sulit untuk dikontrol. Terkadang yang kecil ikhlasnya luar biasa. Saya kirim 100.000. Ya. Ada yang kirim sampai 50 juta langsung, ada yang 20 juta langsung. Ya. Makanya ada salah seorang ulama salafus saleh mengatakan bahwa rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Terkadang ada amalan-amalan yang kecil, tapi karena niatnya bagus, baik, maka itu menjadi amalan yang besar di mata Allah. Ada amalan-amalan yang besar, tapi tusaghiruhu niyyah, ya. Karena besarnya dia merasa keberatan, sehingga niatnya kurang, keikhlasannya kurang. Sehingga amalan yang besar itu yang seharusnya mendapatkan pahala yang besar pula justru sebaliknya mendapatkan pahala yang kecil. Makanya itulah kenapa kita harus memahami ya tentang masalah ikhlas, karena begitu penting sekali kedudukannya di dalam agama kita. Ya. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian kita akan lihat coba tentang hakikatul ikhlas. Yang dimaksud dengan hakikat ikhlas adalah apa sih makna ikhlas itu sendiri? Ikhlas didefinisikan adalah tasfiyatun ma yuradu bi thawabullah, yaitu memurnikan amal yang diharapkan dengannya pahala dari Allah. Jadi apa yang dia kerjakan itu benar-benar dia mengharap pahala hanya dari Allah. Wa tajridu min kulli syaibah, dan juga dia benar-benar mengosongkan dari hal yang dapat mengotorinya. Nggak mau dia kotori, sekecil apapun. Dia tidak mau tujuan amalnya, tujuan perbuatannya, tujuan dari ibadahnya itu untuk selain Allah, nggak mau. Benar-benar dia kosongkan hal-hal yang lain, kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksud dengan ikhlas. Maka terkadang kaum muslimin atau umumnya masyarakat kita yang awam ini ketika berbicara ikhlas, ya katakan sudah ikhlaskan saja. Iya, saya ikhlas. Dalam ikhlas itu ada tingkatan 3 keadaan. Pertama adalah sabar. Orang ikhlas diliputi dengan kesabaran. Sabar itu hanya mengendalikan keadaan saja, itu sabar. Ente ikhlas enggak ikhlas? Ini aneh sabar. Tapi hatinya tetap sedih. Hatinya tetap berundel.
Coba tadi nggak lewat depan SD beli Kosambi, pasti suamiku nggak ketabrak motor. Masih seperti itu dia mungkin. Ya. Kemudian yang berikutnya naik sedikit adalah ridho. Itu ridho, ya ridho. Ya. Masih di ikhlas. Ya. Ridho ini sudah bagus, tapi ada yang lebih bagus paling atas adalah syukur. Bersyukur. Ya. Jadi keikhlasan kalau sudah diikuti dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ini tingkatan yang paling tinggi. Antum sudah sedekah, alhamdulillah, ana bersyukur. Ya. Saya diberi rezeki oleh Allah, tapi saya dituntun oleh Allah untuk bersedekah. Alhamdulillah. Ya. Antum motornya hilang, antum ikhlas dan anda bersyukur, alhamdulillah. Ya. Sebelumnya juga tidak mengharap, ya. Salah juga kalau antum mengharap agar motornya hilang. Asal antum kasihkan kepada saudara antum yang lain. Ya. Tapi ketika dia ditimpa musibah, disitulah butuh keikhlasan. Dan tingkatan paling tinggi saat hamba itu dikatakan mukhlis, ya, benar-benar ikhlas, ya, ketika dia benar-benar pasrah sekaligus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa al-amal ikhlas itu adalah al-amal salih alladzi la turidu an yahmadaka alaihi ahadan illa lillah. Jadi keikhlasan itu adalah amal saleh yang kamu tidak menginginkan seseorang memuji. Gak butuh pujian manusia. Ngapain? Ya, gak ada untungnya dipuji oleh makhluk. Karena yang kita cari adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu jemaah sekalian rahimakumullah, ya. Intinya adalah bahwa hakikat keikhlasan yaitu sidqun fin niyyah, yaitu jujur dalam niat, wal qauli wal amal, dan juga dalam ucapan serta perbuatan, fima yata'allaqu bi huquqillah wa fima yata'allaqu bi huquqil makhluqin, ya. Pada hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak Allah maupun juga pada hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak makhluknya. Itu hakikat daripada keikhlasan. Kalau niat kita dalam beribadah itu jujur karena Allah Subhanahu wa taala, dari antara hati, kemudian dengan lisan dan amal perbuatannya itu sama, maka itulah yang disebut dengan ikhlas. Terkadang tidak. Ya, kalau ditanya antum ikhlas, ana ikhlas, tapi hatinya enggak sesuai dengan lisannya, ya, ataupun perbuatannya pun enggak sesuai dengan hatinya. Dan ini banyak, ya, ini banyak karena memang itulah yang dapat merusak keikhlasan. Ya, yang dapat merusak keikhlasan itu diantaranya adalah kecintaannya terhadap dunia. Kemudian yang kedua adalah karena popularitas, dan yang ketiga adalah karena ingin dimuliakan. Tiga hal itu dapat merusak keikhlasan kita. Sedang sholat, ya, kemudian ada tetangga yang juga ikut sholat berjamaah di masjid, sedang ngomongin dia yang sedang sholat. Terus iklan, Masya Allah, rajinnya luar biasa, kayaknya cocok nih diangkat sebagai RT. Wah, sholatnya diperbagus dan diperlama, ya. Sampai nggak selesai. Mau iqomah, nggak iqomah. Masalah seperti itu, ya. Ada orang yang dia ingin bersedekah, ditegur temannya, Masya Allah, dia mau sedekah, ini mau masukkan uang nih ke kotak masjid, Masya Allah, di panutan nih, cocok jadi RW, dia keluarin dompetnya, di
diambil lagi lebih banyak masukkan ke dalamnya. Nggak seberapa masukkan ke dalamnya. Karena popularitas, karena ingin dimuliakan, karena kecintaannya kepada dunia, maka bisa rusaklah keikhlasannya. Tayyib, jadi begitu jamaah sekalian rahimakumullah ya, hakikat daripada ikhlas sidqun fin niyyah wal qaul wal amal. Ya, jadi antara hati, ucapan dan perbuatan itu sinkron. Itu yang disebut dengan ikhlas. Tayyib. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, apa sih kedudukan ikhlas dalam Al-Qur'an dan Sunnah? Ya, sehingga diperbicarakan ikhlas banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Allah perintahkan setiap hambanya untuk memiliki keikhlasan dalam setiap perbuatan apapun. Banyak disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Imma surat Az-Zumar ayat yang kedua, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Ibadah kepada Allah dengan benar-benar jujur. Hatimu itu memang kau tujukan ibadahnya hanya untuk Allah. Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. An-Nisa ayat 146, wa akhlasu dinahum lillah, dan mengikhlaskan agama mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Kahfi ayat 110, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabb-Nya, maka hendaklah dia beramal saleh dengan benar-benar memurnikan amalannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini semua Al-Qur'an menjelaskan tentang keikhlasan. Ya. Sangat penting sekali. Apapun yang kita lakukan, kecil besar ibadah kita kembali kepada niat kita, apakah ikhlas karena Allah ataupun tidak. Bayangkan jamaah sekalian rahimakumullah, ada orang yang dimana dia sudah terbiasa untuk melakukan amal soleh, memberikan keikhlasannya karena Allah, karena kebiasaannya suatu waktu dia tidak melakukannya, disebabkan karena ada udzur, ada alasan, sehingga karena dia ada udzur tidak melaksanakannya, tetap ditulis sebagaimana dia telah melaksanakan perbuatan tersebut. Masya Allah. Ya, karena apa? Karena dia sudah merutinkan ibadah tersebut dengan hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam perang Tabuk, "Inna bil Madinati la rijalan masirtum masiran wa la qata'tum badiyan." Sesungguhnya beberapa orang di Madinah tidaklah kalian menempuh suatu perjalanan dan tidak pula kalian melewati suatu lembah, illa kanu ma'akum, maka melainkan mereka bersama kalian. Habasahumul marad, sebab karena mereka sakit. Dalam riwayat lain, illa syarakukum fil ajr, kecuali mereka bersama kalian dalam pahala. Ya, ada sebagian kaum muslimin yang tidak ikut dalam perang Tabuk. Mereka tidak mendapatkan pahala disebabkan karena apa? Udzur yang syar'i. Sebabkan karena ada alasan-alasannya yang syar'i yang menyebabkan mereka tidak bisa mengikuti perang Tabuk. Karena perang Tabuk ini sedikit ya, mengutip dari sejarah, merupakan peperangan yang ujiannya begitu berat. Perang melawan bangsa Romawi yang kita sudah tahu pastinya ya, bangsa Romawi itu pasukannya lebih besar daripada kaum muslimin. Pada saat itu bulan Ramadan bertepatan dengan banyaknya ataupun musim panen buah kurma. Itu yang menggiurkan ya, masyarakat Madinah pada saat itu. Ditambah dengan panasnya yang begitu luar biasa. Biasanya Ramadan itu masuk ke faslus saifi. Ya. Masuk ke musim panas sampai nanti musim haji pun masih musim panas. Makanya kalau musim panas di Saudi itu ya, bertepatan dengan musim kurma. Itu kurma bagus-bagus kalau musim panas. Ya, di situ ya,
Sehingga banyak sebagian mereka, ya, terutama khususnya orang-orang munafik pasti tidak mau ikut. Tapi ada sebagian dari kaum muslimin yang tidak bisa ikut disebabkan karena ada uzur ataupun alasan. Inilah, ya, nilai keikhlasan yang dibangun oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan dirinya meskipun tidak mengamalkan kebiasaannya disebabkan karena uzur yang ada pada dirinya, yang akhirnya menjadikan dirinya tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah jelaskan rahimahullah tentang keikhlasan. Ya, artinya adalah kembali kepada niat dalam hati kita. Ya, itulah yang menentukan ibadah kita. Supaya apapun ibadah yang kita kerjakan, kalau tidak ada keikhlasan, tidak ada pembenahan dalam niat kita, maka ibadah yang kita kerjakan hanya mendapatkan kelelahan saja. Ya. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, berapa banyak orang-orang yang berpuasa itu mereka hanya mendapatkan rasa haus dan lapar saja. Sebab kenapa? Di antaranya ketidakikhlasan yang mereka dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal puasa ini merupakan ibadah yang sangat bagus sekali untuk melatih keikhlasan kita. Itu puasa. Karena ibadah puasa itu yang tahu antara kita dengan Allah. Gak ada orang yang tahu kecuali tukang warteg. Itu pun kadang kita cari yang gak kenal. Ya. Kalau kita kenal, ntar dia bisa lapor sama istri kita. Ya. Kita dari rumah berangkat sudah sahur, kemudian kita jalan, ya paling kita mampir. Ya. Makanya kalau kita pulang, ya istri kita nggak tahu kita masih puasa atau tidak. Makanya ibadah puasa itu adalah ibadah yang bisa melatih kita untuk berbuat ikhlas. Makanya berbanyaklah puasa untuk melatih keikhlasan kita, sehingga amalan-amalan yang lain pun bisa kita kerjakan dengan keikhlasan. Begitu. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Tadi sedikit kita sudah singgung tentang perkara yang merusak keikhlasan. Pertama adalah cinta kepada dunia. Ya. Kalau sudah cinta kepada dunia, ibadah yang dia kerjakan pun tidak untuk Allah, pasti untuk dunia. Pasti dia kerjakan untuk dunia. Ya. Misal karena dia butuh jabatan, dia kerjakan ibadah. Ya. Mulai masuk masjid, mulai daftar umroh dan haji. Karena yang dituju adalah jabatan. Ya. Kita tidak memvonis individual, tapi ini sebagai contoh saja. Orang kalau sudah butuh jabatan, pasti ya apapun akan dihalalkan, termasuk dalam perkara ibadah. Nah, ini kecintaan dia terhadap dunia atau popularitas. Ya. Dia ingin populer, dia ingin terkenal. Ya. Jadi apa yang dia kerjakan yang tujuannya biar dikenal oleh orang lain. Ini hati-hati. Ya. Ini bisa merusak keikhlasan. Atau karena ingin kemuliaan, biar disanjung, biar dipuji oleh orang lain. Maka penyakitnya disebut sebagai riya, imma sum'ah, imma ujub. Ya. Dia bisa masuk ke dalam golongan riya. Riya itu adalah ingin dilihat oleh orang lain. Jadi tujuannya adalah tidak hanya karena Allah, tapi juga untuk makhluk. Kemudian sum'ah, ingin didengar oleh orang lain. Ya. Ataupun yang ketiga adalah ujub. Ujub ini temannya riya, hampir sama. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala membedakan antara ujub dengan riya. Kalau riya itu menyekutukan Allah dengan makhluk, tapi kalau ujub itu menyekutukan Allah dengan diri sendiri. Itu. Artinya adalah dia membanggakan diri dia sendiri. Kalau riya beda, dia ibadah tujuannya untuk Allah, tapi dia juga pengen dipuji oleh orang lain. Beda dengan ujub. Ujub itu ibadah untuk Allah,
dan juga dia membanggakan dirinya sendiri bahwa dirinya mampu, bahwa dirinya bisa, bahwa dirinya mampu untuk melakukan apa yang dia inginkan. Itu yang disebut dengan ujub. Itu yang dibedakan oleh para ulama. Tapi yang jelas antara ujub dengan dia itu hampir sama. Yaitu. Nah, ini jamaah sekalian rahimahullah. Kemudian sudah singkat saja. Yang akan kita bahas berikutnya adalah tentang riya. Ya, karena kita sudah masuk kepada perkara yang dapat menghancurkan keikhlasan. Dari yang ikhlas dia akan masuk ke dalam kategori riya. Ya, sebab yang mendorongnya adalah ya karena cinta kepada pujian dan sanjungan pasti. Kemudian menghindari celaan, bisa dicela nih orang yang mau ibadah karena sering dihina oleh orang lain. Ya. Kemudian dia beribadah biar tidak dicela oleh orang lain. Udah miskin dicela, kemudian nggak pernah ibadah, tambah lagi dicela ibadah untuk menghindari celaan orang lain. Kemudian yang ketiga sebabnya karena menginginkan ya kerakusan yang dimiliki oleh orang lain. Dia rakus ya. Pengennya adalah ya, apa yang dimiliki oleh orang lain juga dimiliki oleh dirinya. Itulah yang mendorong seseorang berbuat riya. Hati-hati ya. Tapi jemaah sekalian rahimakumullah, dalam riya itu ada tingkatannya. Ada tingkatan riya yang murni, dan ini tidak mungkin kaum muslimin ataupun orang-orang yang beriman itu punya sifat riya yang seperti ini. Kenapa? Karena memang tujuannya untuk makhluk. Hati-hati. Ada orang yang ibadah memang benar-benar nggak untuk Allah. Saya mau ke masjid. Tujuannya memang untuk makhluk. Ya. Ada calon mertua, ada calon kakak. Ya. Ada wanita yang kita taksir misalnya ya. Ada jamaah yang biar dekat dengan kita, ikut kajian, ikut taklim agar supaya punya teman. Jadi tujuannya tidak untuk menuntut ilmu, tujuannya tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dia lakukan itu memang semata-mata untuk makhluk. Jadi gak ada sedikit pun tujuannya untuk Allah. Padahal dia sudah wudu dari rumah, dia sudah pakai pakaian yang bersih, dia sudah pakai peci yang bagus, ya, sudah pakai minyak wangi, datang ke masjid. Yang dituju apa? Biar disanjung dan dipuji oleh makhluk. Dan tidak ada sedikit pun tujuannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini gak mungkin terjadi kecuali mereka orang-orang munafik. Dan kemudian yang kedua adalah amalan tersebut dilakukan karena Allah, akan tetapi disertai dengan riya di awal dan di akhirnya. Nah, yang seperti ini jelas amalannya tertolak. Ya. Tujuannya untuk Allah, di tengah jalan ada orang nih, ya, yang saya biar dibaikin sama orang ini. Akhirnya lihat tujuan ibadahnya sudah untuk manusia. Dia bersifat astagfirullah. Oh iya. Padahal seibadah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akhir-akhirnya sudah hampir selesai itu ibadah. Ya. Misal umrah atau haji sudah hampir pulang. Foto. Ya, alhamdulillah. Ya, sudah bisa melihat Ka'bah. Mau nyium Hajar Aswad aja foto selfie. Ya. Alhamdulillah pagi ini bisa nyium Hajar Aswad. Masya Allah. Dibuat status di handphone. Ya. Banjir hujan, Masya Allah. Antum bisa nyium Hajar Aswad akhi. Masya Allah. Ya. Ini sulit dulu waktu umrah. Ya. Obrolin ibadahnya. Akhirnya udah ya, dia keluarin semuanya agar supaya bisa dipuji oleh orang lain. Selesailah sebenarnya. Dan kalau di akhirnya itu juga dia masih dalam keadaan ingin dipuji oleh orang lain, ibadahnya hilang, Pak.
Tapi kalau di akhirnya dia bisa mempertahankan, ya, maka dia bisa selamat. Karena innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu bisa dinilai dari akhir apa yang dia kerjakan. Syaitan itu nggak pengen hamba-hamba Allah itu benar-benar ikhlas dalam beribadah kepada Allah, akan dia rusak. Makanya janji iblis kepada Allah Subhanahu wa taala terakhir dia mengatakan illa ibadakal mukhlasin. Ya. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas ya Allah, sulit akan aku goda mereka. Tapi selain hambamu yang ikhlas, maka aku akan goda mereka sampai mereka ikut jalanmu. Sehingga nanti berkumpul bersama di neraka. Baru setelah itu iblis naik mimbar, kemudian dia berkhutbah di situ menyampaikan ketidakberdayaannya dia, sehingga yang mengikuti bisikannya nanti akan merasa menyesal di neraka sana bersama iblis. Nah, itu yang kedua, ya, tingkatan kedua. Kemudian tingkatan ketiga jamaah adalah amal tersebut dasarnya dilakukan karena Allah, lalu riya muncul tiba-tiba. Ya, maka hal ini punya dua kondisi. Pertama, jika dia menyingkirkannya, maka hilanglah riya tersebut, pahalanya diterima. Tapi jika dia membiarkannya, ya, dan merasa tenang dengan keberadaannya, nggak apa-apa. Ya, dan juga punya nilai di sisi Allah. Tapi nggak apa-apa lah pamer sama orang sedikit sombong. Ya. Dan Allah tidak ingin disekutukan. Ibadah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika dia tujuannya bercabang untuk makhluk, maka Allah tidak ridho dengan itu, sehingga ibadah yang kita kerjakan tertolak. Nah, jadi begitu jemaah rahimakumullah tingkatan dalam riya. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah tentang bahaya riya. Riya ini sangat berbahaya sekali. Ya. Bahkan syariat Islam mencela tentang sifat riya ini dan pelakunya. Dicela. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Maun ayat yang keempat hingga 7. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi mereka orang-orang yang salat. Terjemahnya dibacakan oleh imam. Ya, alladzina hum an salatihim sahun. Itu mereka yang di dalam salatnya selalu mengulur-ulur waktu, lalai. Alladzina hum yura'un, dan juga mereka orang-orang yang berbuat riya. Wa yamna'una al-ma'un, serta enggan untuk menolong dengan barang yang berguna. Allah cela riya. Ya, dicela dalam Al-Qur'an Al-Karim. Dan bahkan dalam Al-Qur'an, ya, Allah memberitahukan bahwa riya ini termasuk di antara sifatnya orang-orang munafik. Ya. Orang munafik itu punya sifat riya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 152, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik ini menipu Allah, padahal mereka menipu diri mereka sendiri. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau mendirikan salat mereka malas sekali. Mereka akan semangat kalau yura'unan nas, kalau dilihat manusia baru semangat. Makanya dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Athqalus salati 'alal munafiq." Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik itu adalah salatul isya wa salatul subuh. Salat isya dan salat subuh. Di mana salat isya adalah merupakan waktu kaum muslimin sangat sedikit untuk berjamaah. Berbeda dengan salat maghrib. Dan salat subuh itu berat, ya, dan sangat sedikit sekali terkadang jamaahnya. Sehingga bagi orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid, hati-hati, ya, hati-hati jamaah, ditakutkan dan dikhawatirkan kita terjangkit penyakit riya, begitu.
Tayyib, jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian bahaya riya yang berikutnya adalah amalan orang berbuat riya akan hilang. Ya, dan keberkahannya pun akan musnah. Sebanyak apapun sedekah yang kita berikan akan hilang amal pahalanya, enggak diterima oleh Allah. Hatta kita bangun masjid, kalau riya, ya, apa yang telah kita bangun sia-sia. Adalah Allah sebutkan man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, Allah akan bangun rumahnya di surga. Bahkan kalau masjid itu dijadikan tempat ibadah, maka masuk kepada sedekah jariyah. Dan hari itu nanti akan dikaitkan sebagaimana riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi, akan dikaitkan dengan orang meskipun dia sudah meninggal. Kan dikaitkan pahalanya akan terus mengalir. Ya. Tapi karena dia riya sehingga hilanglah pahalanya dan keberkahannya. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, di sini, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan sedekah-sedekah kalian. Dengan apa? Dengan man. Man itu adalah menyebut-nyebutnya, wal adha, dan juga dengan menyakiti perasaan si penerima. Kalladzi yunfiqu ria'an nas, seperti contohnya menginfakkan hartanya ingin dilihat oleh manusia. Nah, jadi ini ya. Jadi dengan ini, ya, sedikit Pak ya. Dengan ini maka kita, ya, sebanyak apapun yang kita keluarkan, maka itu akan dihapus pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Batal sedekah kita. Nah, inilah ya. Oke, sampai sini ya. Masih dilanjut atau? Masih dilanjut setelah sholat. Oh, baik, sudah sampai. Baik, kita lanjutkan nanti insyaallah setelah sholat isya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, di sini ada pertanyaan. Bismillah. Seumpama jika beribadah dengan ikhlas tetapi tidak ada contoh dari Rasulullah, itu bagaimana? Jadi di antara syarat diterimanya sebuah amal ataupun ibadah itu adalah pertama yaitu keikhlasan, dan yang kedua adalah mutaba'atul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi juga mengikuti caranya syariat. Ya. Jika ibadah saja dan hanya ikhlas, tidak mengikuti caranya syariat yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun mengikuti para sahabat radhiyallahu taala anhum, maka amalan ataupun ibadah tersebut tidak diterima. Ini ya. Jadi syaratnya adalah pertama ikhlas, dan yang kedua adalah mutaba'atul Rasul. Kemudian yang kedua, dalam hal ikhlas, kita pernah membantu kepada suatu masjid dengan ikhlas, tetapi kita pernah cerita kepada kawan. Apa itu termasuk riya? Tergantung niat kita. Ya. Yang kita ceritakan itu adalah tujuannya untuk cari makanah ataupun mencari pujian, atau tujuannya untuk memberikan contoh kepada kawan kita. Kalau tujuannya adalah memberikan contoh kepada kawan kita agar supaya dia juga ikut bersama-sama nyumbang, maka tidak mengapa. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah." Barang siapa yang dia memulai sebuah amalan dalam Islam, amalan yang baik, fa umila biha ba'dah, kemudian amalan tersebut dikerjakan oleh orang yang melihatnya, maka falahu ajruhu mithla ujurihim,
min ghairi ayyaghsa min ujurihim syai'a. Maka pahala baginya dan juga pahala bagi orang yang ikut mengerjakan amalan tersebut dan tanpa mengurangi pahala orang yang meniru perbuatan tersebut. Jadi boleh, ya. Tadi sudah kita katakan bahwa ikhlas itu bisa rusak sebab karena 3. Karena tujuan duniawiyah, karena popularitas, ataupun yang ketiga adalah karena kemuliaan. Kalau kita tidak punya merasa hal tersebut, ya tidak mengapa. Apalagi tujuannya mulia, kita ingin mencontohkan orang lain, mengajarkan kepada orang lain untuk sama-sama berbuat baik. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga, seandainya ada kasus keikhlasan istri, bagaimana dengan seorang istri yang terkadang mengungkit-ungkit kewajibannya terhadap suami, seakan-akan tidak ikhlas dalam melakukan ketaatan kepada suami dan Allah? Apa yang dia lakukan batal. Ya. Jadi bagi para wanita akan lelah saja kalau seandainya kebaikannya itu diungkit-ungkit. Ya. Dan ini yang sering terjadi bagi para suami dan istri yang sudah berumah tangga, bahkan kepada anaknya juga. Apa yang sudah kita berikan kepada keluarga kita jangan kita ungkit, jangan, ya. Dan apa yang kita lakukan kepada pasangan kita pun jangan sekali-kali kita ungkit-ungkit. Karena dengan mengungkit-ungkit kebaikan yang kita telah lakukan, maka itu bisa membatalkan pahala yang telah kita kerjakan. Ya. Jangan, entah itu suami ataupun dari pihak istri. Contohnya kan di dalam Al-Quran tadi sudah kita sebutkan surat Al-Baqarah, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan apa? Dengan man, mengungkit-ungkitnya. Jangan diungkit-ungkit. Biarkan Allah Subhanahu wa taala yang membalas apa yang telah kita perbuat. Tujuan kita dalam berumah tangga itu untuk menyempurnakan agama. Bagi suami menyempurnakan agama, bagi istri mencari ridhonya. Karena surga istri terdapat pada suami. Hanya menjalankan beberapa hal. Salat 5 waktu, berpuasa wajib, menjaga kehormatannya dan taat kepada suaminya. Kemudian dikatakan kepada para wanita, udkhulil jannah, masuklah ke surga min ayyi abwabin sya'at. Masuklah ke dalam surga dari pintu manapun, yang 8 pintu yang dia kehendaki bagi para wanita. Sangat simpel, mudah sekali. Ya, maka tidak perlulah mengungkit-ungkit apa yang telah Anda kerjakan dan Anda baktikan kepada suami Anda. Begitu. Kemudian yang berikutnya, sungguh ikhlas itu sulit. Ya. Sering ya, di lubuk hati diganggu bisikan-bisikan untuk riya. Bagaimana menghadapi ini? Syukran. Cara menghadapi penyakit riya yang terkadang muncul dari bisikan syaitan, maka kembali kepada tujuan ibadah kita. Ya. Tujuan ibadah kita, awal mula kita melakukannya karena Allah. Karena sekali lagi, ya, hamba Allah yang ikhlas itu adalah hamba-hamba Allah yang dia sadar diri dan tahu diri bahwa dirinya adalah makhluk. Yang butuh itu dirinya, bukan Allah. Jadi ibadah yang kita kerjakan itu yang butuh kita. Kita sholat, kita zakat, kita berbuat baik kepada orang lain, itu adalah kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah. Dalam hadis yang panjang, hadis qudsi, ya, riwayat Imam Tirmidzi dan lainnya, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum." Andaikan manusia dari awal penciptaan sampai akhir, begitu pula wa insakum wa jinnakum, dari jenis manusia dan jin, maka kanu ala qalbin wahid,
maka dia berada dalam satu hati, artinya satu keimanan. Maka hal tersebut tidak akan mengurangi dan tidak akan menaikkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula seandainya semuanya dari makhluk Allah, bangsa jin dan manusia, dari awal hingga akhir nanti hari kiamat, mereka kufur kepada Allah, itu pun juga tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Artinya yang butuh kita, bukan Allah yang butuh. Salat kita ya untuk kita, ibadah kita ya untuk kita, kembalinya kepada kita. Allah hanya menuntut bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kita semua makhluk Allah, itu melainkan hanya untuk ibadah kepadanya. Adapun kembalinya ibadah itu untuk siapa? Untuk kita sendiri. Ya. Makanya cara untuk agar tetap kita istiqamah dalam keikhlasan kita, maka coba introspeksi diri kita. Ya. Dan sadari bahwa kita ini adalah hamba yang butuh dengan Allah, bukan butuh dengan makhluk. Bukan butuh keridhaan makhluk, tapi keridhaan Allah yang kita butuhkan. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, ridhan nas ghayatun la tudrak. Kita cari keridhaan manusia itu sebuah tujuan yang tidak akan mungkin bisa kita gapai. Gak akan mungkin. Yang kita cari adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling penting. Adapun hal-hal yang lain nanti masih banyak sekali yang harus kita lakukan. Tapi yang terpenting adalah bahwa sadar diri terlebih dahulu, itu hal yang paling utama. Sehingga ketika kita ingin berbuat riya, maka kita tahu, oh ya, saya yang butuh ibadah. Ya, saya yang butuh dinilai oleh Allah, bukan dinilai oleh makhluknya. Begitu. Wallahu a'lam. Baik, kemudian di sini yang berikutnya, jika menceritakan kepada istri sedekah yang telah kita lakukan kepada orang lain, apakah bisa digolongkan tidak ikhlas? Sama, tadi kita sampaikan, tergantung niat kita. Apakah ketika kita menceritakannya itu sebagai bentuk untuk mengajarkan kepada orang lain, mafi muskilah. Ya. Jadi jangan takut kita ini terkena was-was riya. Kenapa? Kalau seseorang takut riya berarti dia riya. Kita takut kepada riya, berarti kita sudah riya. Ya. Makanya kata seorang ulama, Al-Imam Fudail bin Iyad kan, berarti tarkul ibadah li ajli nas riya. Meninggalkan ibadah karena manusia itu disebut riya. Saya nggak mau ibadah, takut riya, ente sudah riya. Ya. Hati-hati. Jadi begitu, sangat berat sekali, sulit, ya, sangat sulit untuk menata hati. Makanya kita diajarkan untuk berdoa apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, ya Allah, ya, tetapkanlah hatiku tetap berada di atas agamamu. Begitu. Taib, kemudian yang berikutnya, bagaimana kalau kita sedekah tapi kita berharap dibalas 10 kali lipat sama Allah Subhanahu wa taala? Andaikan sedekah itu, ya, di dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah disebutkan balasan terhadap duniawiyahnya, nggak ada masalah. Tapi apakah itu yang kita cari? Ya. Apakah itu yang kita butuhkan? Ya. Ketika kita tujukan hanya untuk duniawiyah, yang kita dapatkan ya duniawiyah. Ya Allah, saya bersedekah 10.000. Mudah-mudahan minggu depan bisa jadi 7 juta. Karena 10.000 dikali 700. Hitung-hitungan kalkulasi kita. Karena kan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi kalau sedekahnya 1, ya pahalanya 700. Apa antum pengen dihitung-hitung secara duniawi ya? Apa antum nggak mau hitung nikmat yang telah Allah berikan kepada antum? Baru sedekah 10.000 sudah minta diganti. Coba kalau Allah tagih, oksigen yang kita hirup itu Allah minta kita bayar, apa kita sanggup?
Ya. Dalam Al-Quran itu Allah sangat halus sekali bahasanya. In tuqridullaha qardan hasanah fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Kalau kau meminjamkan pinjaman dengan pinjaman yang baik, apa yang dimaksud? Allah itu seakan-akan ngomong sama hambanya gini, wahai hambaku, mbok ya pinjemin aku duit. No, ada hambaku yang sedang kelaparan. Bahasanya begitu halus. Padahal rizki itu ya juga yang ngasih Allah. Kenikmatan juga yang memberikan Allah. Dengan halus Allah nyindir begitu supaya kita tahu diri. Supaya kita tahu diri. Cuman terkadang manusia ya sudah diberikan berbagai macam bentuk contoh saja, kadang dia tidak memahaminya. Jadi begitu. Pasti Allah akan balas. Orang kita nggak sedekah aja Allah kasih, Pak. Kita nggak minta saja Allah kan kasih. Tentang fasilitas dunia itu sudah ditetapkan oleh Allah. Ya. Tergantung kadar syukur kita saja kepada Allah. Anashkur am nakfur. Apa kita mau bersyukur atau kita kufur? Tergantung kadarnya. Ya. Ada orang yang diberi harta, yang digaji setiap bulannya 6 juta. Dia masih ngeluh 6 juta. Padahal ada yang lebih kecil dari dia. Ada yang digaji cuma 2,5 juta. Dia bisa hidup dengan anak istrinya. Ada orang yang dapat per bulannya penghasilan 20 juta, masih mengeluh. Ya. Padahal itu sudah bentuk pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini singkatnya adalah bahwa apa yang kita lakukan enggak perlulah kita meminta ganti dalam urusan dunia. Kenapa? Tanpa kita minta pun dan tanpa kita melakukan sesuatu, kita ini sudah mendapatkan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Tergantung sikap kita. Anashkur am nakfur. Apakah kita mau bersyukur ataupun kita kufur. Tapi boleh enggak kita mengharap? Boleh. Silakan. Ya. Silakan berharap. Asal jangan kecewa. Terkadang ditunggu-tunggu. Ya. Akhirnya yang terjadi, Pak, wah gimana? Kemarin sudah berkorban. Harusnya saya lapar bisa makan nasi padang 10.000. Saya sudah masukkan kok nggak diganti-ganti sama Allah. Ya. Butuh ilmu untuk memahami itu. Karena setiap apa yang kita lakukan kadang gantinya tidak harus sama dengan apa yang kita keluarkan. Ya. Bisa jadi diganti dengan kita akan dipalingkan dari keburukan atau kita akan diganti langsung di akhirat kelak. Itu. Ya. Baik. Berikutnya bagaimana kalau kita sedekah? Ini sudah. Apa termasuk tidak ikhlas apabila bicara di depan umum, grogi ataupun pada saat jadi imam sholat suara gemetar ataupun grogi? Ini penyakit, bukan penyakit nggak ikhlas, demam panggung, ya. Demam panggung antum. Kembali kepada hati, ya. Antum grogi karena apa? Makanya sekali lagi kita berada di depan menyampaikan sesuatu ataupun tatkala kita mungkin menjadi imam, ingat bahwa yang kita lakukan ini hanya mengharap pahala dari Allah. Jangan kita sibukkan dengan mungkin, ya, aduh nanti manusia ataupun jamaah nggak suka dengan suara saya, nggak usah sibukkan dengan itu. Kalau kita sudah belajar, misalnya, dan memang kita ditunjuk benar-benar suruh menjadi imam, ya semampu kita melaksanakannya. Ya. Niatkanlah tujuannya untuk membantu kaum muslimin melaksanakan sholat berjamaah. Begitu. Ya. Makanya kembali kepada hati kita. Kenapa bisa grogi? Ada orang yang grogi karena memang dia tidak pernah tampil. Itu yang disebut demam panggung. Ada yang grogi karena dia ketakutan, takut salah nanti, takut gak enak suaranya nanti. Nah, yang seperti ini yang seharusnya kita hindari. Kenapa? Karena syaitan bisa masuk ke celah ini sehingga menjadikan kita
bisa masuk ke dalam perbuatan riya. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya, apakah boleh ketika kita bersedekah namun ingin mendapat imbalan dari Allah? Ya. Contoh, saya ingin bersedekah agar usaha saya berjalan dengan sukses. Tadi sudah kita sampaikan. Boleh, silakan. Ya. Tapi apakah itu yang kita inginkan kan? Sekali lagi. Kemudian yang berikutnya, pekerjaan saya jasa panggilan, kadang tidak mengenal waktu. Kadang pagi, kadang malam jam 2 pagi, tergantung orang yang memanggil. Apakah ini termasuk cinta dunia? Cinta dunia itu meninggalkan ibadah. Ya. Cinta dunia itu meninggalkan ibadah. Kalau orang bekerja, ingin mencari nafkah, punya kewajiban untuk menafkahi istri, menafkahi diri, maka tidak mengapa. Ya. Dan cinta dunia itu dan penyakit ini, ya, tidak hanya menjangkiti orang kaya, bahkan orang miskin pun banyak yang terjangkiti penyakit cinta dunia. Jangan selalu orang yang mencari dunia disebut cinta dunia, kecuali kalau dia melupakan ibadahnya kepada Allah. Jadi yang dimaksud dengan hubbud dunia itu kecintaan dia kepada dunia saat dimana dia meninggalkan kewajibannya, meninggalkan ibadahnya, dan dia lebih sibuk dalam urusan duniawiahnya. Itu yang dimaksud dengan cinta dunia. Sehingga penyakit ini juga menyerang kepada orang-orang miskin. Sudah miskin di dunia, dia akan berkilah kalau diajak ibadah. Ya. Menghabiskan waktu sholat. Orang nggak sholat aja tetap miskin. Nah. Terus kita katakan dia nggak cinta dunia. Ini justru yang dimaksud dengan cinta dunia. Orang kaya kalau sedekahnya rajin, ibadahnya rajin, taklimnya rajin, ya. Lalu kemudian dia mengkayakan diri, tidak ada masalah. Dulu para sahabat radhiyallahu taala anhum kaya luar biasa. Ada Abdurrahman bin Auf. Pernah Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwa tatkala Rasulullah sudah wafat, dulu Rasulullah pernah bersabda bahwa Abdurrahman bin Auf ini nanti masuk surga dengan lambat. Kalau nggak salah riwayatnya disebutkan sekitar ada 700 ekor onta beserta barang dagangannya di atas onta tersebut, semuanya diinfakkan di jalan Allah. Semua diinfakkan. Luar biasa. Ya. Karena pengennya beliau dan bisa masuk surga secara cepat seperti para sahabat-sahabat yang lain. Ya, kalau kaum muslimin tidak kaya, maka bagaimana? Ya. Yang miskin, yang tidak punya itu bisa tercukupi. Ya. Makanya justru Allah memberikan sebagian dari hamba-hambanya kelebihan rezeki agar dia bisa untuk mempergunakannya untuk membantu orang-orang ataupun saudaranya, khususnya sesama muslim, ya, dalam keadaan susah. Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya sendiri. Begitu. Dan ini yang terakhir di luar tema. Jika saya ingin menikahi akhwat, seperti apa yang harus saya nikahi? Antum maunya yang seperti apa? Ya? Perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Tungkahul mar'ah li arba'. Pertama adalah li hasabiha, karena nasabnya. Yang kedua adalah li jamaliha, karena kecantikannya. Kemudian yang ketiga adalah apa? Li diniha, karena agamanya. Dan yang terakhir apa? Pertama nasab, kemudian kecantikan, kemudian karena liha karena hartanya, yang keempat adalah karena agamanya. Maka carilah perempuan yang punya agama. Ya. Fadfar lidatiddin taribat jadak, kata Nabi. Carilah yang punya agama agar supaya apa? Agar supaya kita selamat. Begitu. Nah, boleh nggak milih yang cantik, Ustaz? Ya boleh. Ya.
Antum pilih sesuai selera antum. Tapi yang terpenting adalah yang dia punya agama. Kalau dia punya agama, maka dia akan bisa memposisikan dirinya sebagai istri. Dan apa yang harus dia lakukan. Ya. Kalau dia tidak punya agama, maka ini yang menjadi beban buat kita. Bukan berarti kita tidak boleh, daripada antum punya PR banyak, sedangkan kita sendiri PR-nya masih banyak. Kita mau ngerjain PR orang lain. Ya. Nah, kalau kita mau, ya kita cari yang benar-benar sudah paham agama. Minimal dia sudah bisa menjaga auratnya. Itu paling penting. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ini saja ya yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kami mohon maaf jika ada kalimat yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.